Waalaikumsalam. Ibu, silakan Iya. masuk Bu. Iya Bu. Silakan dulu. Saya tutup dulu pintunya ya Bu. Ya. Mari Bu. Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu Bu? Bu, saya pengen Bu KB. Oh, Ibu mau KB. Iya. Ibu anaknya berapa? Anak saya 6 Bu. Oh, iya, nggak apa-apa Bu. 6 anaknya. Iya. Ibu mau nambah lagi atau gimana ini? Sudah Bu. Sudah Iya, mantap ya. Sudah. Kalau usia, maaf ya Bu ya, usianya sudah berapa Bu? Saya 39 Bu. Oh, 39. Iya. Oh, iya. Kalau lihat dari jumlah anak dan usia Ibu, sebenarnya bagus juga Ibu kalau Ibu mau ikut ini, kan Ibu sudah nggak mau lagi punya anak ya? Sudah Bu. Udah ya, Sudah nggak mau- cukup, udah Bu. cukup ya. Iya. 6 loh Bu, bikin ke 11. Bikin 6 Jangan, Bu. poli. Sudah poli ya Bu ya. Nah, Iya. ini kalau memang Ibu sudah mantap ya, mau mengakhiri kesuburan, ya kan Bu? Nah, ini ada namanya metode MOW, KB, MOW Bu ya. Iya. Jadi dia termasuk kontrasepsi mantap ya. Jadi permanen. Namanya MOW Bu. Ibu Iya. sudah tahu MOW itu apa? Dengar sih Bu. Mm-mm. Kak Bu, sama kayak yang steril itu Kak Bu. Nah, iya kalau kita orang awam tuh biasanya bilangnya steril, tapi kalau dalam medis itu namanya MOW, Oh, yaitu iya. Medical Operatif Wanita, ya. Nah, kalau Ibu belum paham, saya akan jelaskan di sini ya Bu Iya, ya. Bu, jelaskan aja Bu. Iya Bu. Jadi pengertian dari MOW itu adalah prosedur bedah sukarela ya Bu ya, untuk mengakhiri kesuburan, yaitu dengan memotong atau mengikat saluran tuba ya Bu ya, tapi dengan tindakan operasi tadi ya kan Bu. Ya. Nah, jadi Bu, ini juga MOW ini juga Bu ya, ada ininya, riwayat medisnya juga Bu ya, yang mempengaruhi pelaksanaan MOW. Seperti misalnya riwayat penyakit Bu ya, riwayat penyakit kayak penyakit paru-paru gitu kan Bu ya, misalnya kita punya asma atau ada bronkitis. Nah, itu ada mempengaruhi juga pelaksanaan MOW juga ya Bu ya. Kemudian penyakit infeksi panggul. Nah, biasanya itu tidak boleh orang yang dengan infeksi panggul ya Bu ya. Kemudian riwayat operasi abdomen pada panggul ya, operasi abdomen. Kemudian riwayat alergi, kemudian ibu dengan obesitas. Kalau ibu dengan obesitas, misalnya ibunya gemuk besar gitu kan, itu berpengaruh juga dengan penyembuhan lukanya ya Bu ya. Terus untuk metode MOW ini juga ada syaratnya Bu ya. Jadi nggak semua itu bisa. Maksudnya ada syaratnya. Jadi syaratnya itu satu itu sukarela, ya kan Bu. Jadi kita tuh sukarela, maksudnya tidak ada paksaan dari pihak manapun ya, memang ada atas kemauan sendiri. Sadar kita bahwa memang sudah ingin mengakhiri kesuburan, jadi sukarela Bu ya, tidak ada paksaan. Kemudian sehat ya Bu ya. Nah, sehat dalam hal ini tidak ada kontraindikasi, ya kan Bu. Tadi kan ada kontraindikasinya ya Bu ya, misalnya penyakit panggul, sakit infeksi panggul ya, itu nggak boleh ya kan Bu. Nah, kemudian syarat bahagia. Jadi MOW ini juga ini Bu ya. Jadi harus ada ini ya, termasuk syarat bahagia itu ibaratnya dalam perkawinan itu memang perkawinan yang syah ya Bu ya. Terus harmonis ya kan, sudah memiliki anak yang diinginkan ya Bu ya. Memang sudah anaknya sudah 2 misalnya kan, sudah bahagia, sudah ya, berarti itu memenuhi syarat ya Bu ya untuk mengikuti MOW ya kan Bu ya. Nah Bu, terus ini Bu, ada lagi indikasi untuk MOW itu Bu ya. Jadi indikasinya itu wanita yang sudah berumah tangga berusia 26 tahun ke atas ya Bu ya. Jadi kalau 26 tahun ke bawah belum boleh ya kan Bu ya. Terus minimal anaknya 2.
2 ke atas ya Bu ya. Kalau anaknya 1 belum boleh juga, siapa tahu masih mau nambah ya, tapi kalau sudah Udah dioperasi. Bu, udah cukup Bu. Ya Bu kan sudah 6 tuh, sudah masuk tuh, udah indikasi ya Bu ya. Kemudian yakin ya, yakin dengan anak yang diinginkan ya. Misalnya Ibu sudah anaknya 6 ya, sudah yakin tuh 6 aja sudah ya, enggak nambah lagi kan. Udah. Nah berarti Ibu sudah yakin tuh bisa masuk dalam indikasi ya Bu ya. Kemudian gini Bu, jadi kalau misalnya MOE itu kan ada anunya Bu ya, ada resikonya. Jadi resikonya itu kalau misalnya terjadi kehamilan yang pada saat sudah MOE tapi ada Bu ya, riwayat, maksudnya ada indikasi terjadi kehamilan, itu akan menimbulkan resiko yang serius ya Bu ya. Kemudian MOE ini juga ada anunya Bu, salah satunya ada kontraindikasinya juga ya Bu ya. Jadi kontraindikasinya itu tidak boleh dilakukan pada ibu yang hamil. Ya sudah jelas ya Bu ya, kalau hamil kan mau di MOE ya kan, mau dioperasi. Ibu yang hamil, kemudian ibu yang perdarahan pervaginam, ibunya tapi tidak haid atau tidak ini, tapi perdarahan terus ya Bu ya, tidak diketahui penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya kalau misalnya tidak diketahui penyebabnya terjadinya perdarahan setiap mana kan itu belum boleh, itu termasuk kontraindikasi ya Bu ya. Kemudian ada penyakit infeksi ya, infeksi termasuk infeksi panggul ya Bu ya, belum boleh juga. Terus ya termasuk kontraindikasi juga kalau ibunya ragu-ragu ya Bu. Ragu-ragu itu dalam hal belum mantap ini mau ikut KB. Belum mantap mau ikut MOE, karena itu kan kalau udah MOE ya sudah permanen, paling tidak sudah tidak bisa di ini lagi Bu ya. Kalau udah operasi sudah dipotong nggak bisa disambung lagi, jadi kita harus mantap memang ya. Bu. Nah kemudian ya sudah, kalau misalnya itu juga kontraindikasinya itu misalnya ibunya belum pasti nanti ke depannya itu memang sudah mau mengakhiri kesuburan atau tidak ya. Ya tadi sama seperti yang di atas tadi ya, kalau sudah mantap sudah baru bisa, tapi kalau belum mantap masih ragu-ragu, belum ini ya masih belum bisa kita lakukan ya Bu ya. Nah kemudian MOE ini juga ada keuntungannya ya Bu ya, ada keuntungannya, ada kerugiannya juga ya. Nah salah satunya keuntungannya yaitu dia termasuk KB yang efektifnya tinggi ya, efektivitasnya tinggi ya. Kemudian sifatnya permanen ya. Nah kemudian tidak mempengaruhi produksi ASI. Jadi kalau kita habis MOE kita masih bisa menyusui bayi kita ya. Nah kemudian tidak juga mempunyai efek samping jangka panjang ya. Jadi nggak ada efek sampingnya Bu ya. Nah kemudian tidak ada perubahan dalam hubungan suami istri atau hubungan seksual ya Bu ya, tidak ada pengaruhnya ya. Tetap aja walaupun sudah di MOE kita masih bisa ibaratnya nanti kumpul ya tetap puas, itu bisa juga ya Bu ya, tidak ada pengaruhnya. Kemudian tidak menimbulkan ini Bu ya, tidak menaikkan resiko penyakit radang panggul. Jadi walaupun kita sudah operasi itu kita tidak punya resiko, maksudnya tidak beresiko terhadap penyakit radang panggul ya Bu ya. Nah kemudian ada lagi kita karena kita sudah MOE, jadi kita tuh KB-nya nggak perlu lagi sudah yang suntik, yang hormonal. Jadi kita tuh bebas dari resiko pemakaian KB hormonal ya Bu ya. Nah itu tadi keuntungan ya Bu ya. Nah ini ada pun kerugiannya juga ada atau kekurangannya dari MOE ini ya Bu ya. Jadi kekurangannya itu, nah salah satunya Ibu itu tadi Bu, karena sudah operasi, sudah dipotong, tidak bisa dipulihkan gitu Bu ya. Jadi kita harus sudah mantap, jadi memang tidak ingin punya lagi atau sudah mengakhiri masa kesuburan ya. Jadi sudah mantap. Nah itu jadi tidak bisa dipulihkan, itu salah satu kerugiannya ya. Terus yang keduanya kalau memang itu kita tuh bisa aja sih Bu ya ada penyesalan ya, karena nanti pas saatnya sudah ya namanya manusia ya Bu ya, kadang-kadang ada berubah perasaannya Bu ya. Nanti kalau ini aduh aku sudah dioperasi, aku nggak bisa punya anak lagi ya gitu. Tapi ya kalau ibunya sudah mantap, sudah yakin, sudah ya nggak ada ruginya sih Bu ya. Itu dari sampingan aja itu anunya ya, kekurangannya, kerugiannya. Kemudian ini Bu, adanya rasa sakit setelah operasi. Tapi memang ya namanya kita operasi ada pembedahan,
tentunya efek samping dari setelah dilakukan operasi itu kan pasti ada rasa nyeri, ada kurang nyaman ya Bu ya. Itu sudah biasa. Nah, PKB kalau MOW ini memang ada efek sampingnya tuh nyeri setelah operasi, tapi akan hilang Bu ya. Akan hilang dengan berjalannya waktu dan diberikan obat penghilang nyeri juga nanti kan hilang ya Bu ya. Nah, kemudian untuk operasi ini MOW ini tidak Bu, tidak masih bisa aja kita kena penyakit PMS Bu ya, penyakit PMS itu penularan penyakit menular seksual ya Bu ya, masih bisa. Jadi tidak melindungi untuk penyakit menular seksual ya, masih bisa aja terkena ya Bu ya. Kemudian nah, kalau misalnya MOW ini kan harus dilakukan oleh tenaga ahli ya Bu ya, seperti dokter yang sudah dilatih atau dokter bedah atau dokter kandungan ya Bu ya, yang sudah terlatih. Jadi tidak bisa dilakukan oleh semua orang atau harus ke tenaga Bu ya, harus ke dokter, harus dokter yang melakukannya. Nah, itu tadi salah satunya ya Bu ya. Jadi itu tadi kerugian dan keuntungan tadi ya dari MOW. Nah, untuk mekanismenya MOW ini yaitu ini Bu ya, jadi dengan menutup saluran tuba ya. Saluran tuba itu tempat jalannya sel telur ya Bu ya, tempat jalannya sel telur, tempat bertemunya sperma dan sel telur itu. Makanya itu yang dipotong atau habis dipotong diikat atau dipasangi cincin ya Bu ya. Jadi sudah tidak bisa dilewatin oleh sel telur ya. Nah, itu. Kemudian waktu pelaksanaannya MOW itu Bu, ini Bu ya, selama siklus haid ya, siklus haid. Jadi di siklus haid itu di hari ke-6 sampai dengan ke hari 13 ya, masa proliferasi ya. Nah, terus kalau setelah bersalin Bu, bisa 2 hari setelah habis masa bersalin atau 6 minggu Bu ya, 6 minggu habis bersalin bisa itu Bu, bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau yang orang dengan habis keguguran itu bisa Bu 3 bulan pertama atau sampai dengan 6 bulan setelah keguguran bisa Bu dilakukan. Ya Bu ya. Untuk Bu. Ini Bu sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya? Iya, jadi sudah mantap ya Bu ya. Wah, mantap saya Bu. Mantap sudah ya. Tadi kan sudah kami jelaskan tentang prosedur, keuntungan, kerugian, itu sudah paham. Sudah. Kami boleh tes Ibu sedikit ya. Tadi kalau keuntungannya apa Bu? MOW tadi Bu? Keuntungannya itu sudah saya sebutkan tadi tidak ada pengaruh karena anak saya masih setahun yang kecil. Jadi nggak pengaruh ASI ya Bu ya. Iya benar. Terus efektif juga Bu. Karena sudah kan tidak. Terus kan jadi nggak ada hormon-hormon lagi ya Bu ya. Saya nggak perlu suntik ya Bu ya. Saya suntik soalnya. Bisa. Jadi sudah paham ya Bu ya? Sudah Bu. Ya sudah. Jadi Ibu sudah siap? Saya siap Bu. Siap. Jadi nanti kita daftarkan Ibu ya. Kita nanti minta datanya Ibu kumpulkan fotokopi KK sama KTP-nya Bu ya. Nanti ini kebetulan ada program dari BKKBN ya untuk MOW ini Bu ya. Nanti itu dia tanggal 10 nanti Bu. Jadi kita bisa daftarkan atau Ibu kalau mau daftar sendiri ada linknya. Nanti saya bagi linknya ya Bu ya. Boleh Bu. Tapi untuk persyaratan nanti KTP sama kakaknya biar kita ya Bu ya. Untuk diinput ya. Iya Bu. Ada lagi yang sudah. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya sama-sama Bu. Saya pamit ya Bu ya. Iya Bu. Ya, mari. Mari Bu. Ya.